Selamat datang kembali di seri Peradaban Kuno. Sebuah perjalanan menyusuri jejak-jejak kejayaan umat manusia dari zaman lampau. Hari ini, kita akan menuju sebuah kekaisaran yang sangat luas, kuat, dan berpengaruh. Bahkan disebut sebagai kekaisaran pertama dalam arti modern. Tempat para raja agung memerintah dari istana marmer, tempat sistem pos pertama diciptakan, dan tempat filosofi kekuasaan serta keberagaman budaya dijalankan dalam skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ini adalah kisah tentang Persia kuno, tepatnya Kekaisaran Achaemenida yang didirikan oleh Cyrus Agung, diperluas oleh Darius, dan diuji oleh pertempuran epik melawan Yunani. Siapkan teh atau kopi Anda, dan mari kita telusuri tanah para raja, dari padang gurun Iran hingga ke ujung sungai Nil, dari dataran tinggi Anatolia hingga ke perbatasan India. Ini adalah kisah kekuasaan, diplomasi, ambisi, dan tentu saja perang. Kisah Kekaisaran Persia dimulai sekitar tahun 550 sebelum Masehi, di kawasan yang kini dikenal sebagai Iran. Sebelumnya, wilayah ini dihuni oleh dua bangsa besar, bangsa Medes dan bangsa Persia. Awalnya Persia hanyalah kerajaan kecil yang tunduk pada Medes. Namun semuanya berubah ketika seorang pemuda bernama Cyrus II memimpin pemberontakan. Dengan kecerdikan diplomatik dan kekuatan militer, Cyrus berhasil menaklukkan Medes. Tapi ia tidak berhenti di situ. Dalam waktu singkat, ia menggulung Kekaisaran Lydia di Asia Kecil, lalu menaklukkan Babilonia, kota termasyur, dengan menara Babel dan taman gantungnya. Tapi yang membuat Cyrus sangat dikagumi bukan sekadar kemenangan militernya, melainkan kebijakan toleransi yang ia tunjukkan kepada rakyat yang ditaklukkannya. Setelah merebut Babilonia, alih-alih menghancurkan kota dan memperbudak penduduknya seperti yang dilakukan penakluk biasanya, Cyrus justru membebaskan para budak, termasuk orang Yahudi yang ditawan di sana, dan mengizinkan mereka kembali ke Yerusalem. Bahkan dalam silinder Cyrus, sebuah artefak terkenal yang dianggap sebagai piagam hak asasi manusia pertama di dunia, tertulis bahwa ia menjamin kebebasan agama dan budaya untuk semua rakyatnya. Kebijakan inilah yang membuatnya dikenang, bukan hanya sebagai penakluk, tetapi sebagai pemimpin agung. Setelah kematian Cyrus, putranya Cambyses melanjutkan ekspansi dengan menaklukkan Mesir. Namun, setelah Cambyses wafat secara misterius, muncul kekacauan. Dari kekacauan itu, muncullah sosok yang akan membawa Kekaisaran Persia ke puncak kejayaan. Darius I. Darius bukanlah anak Cyrus, tetapi seorang bangsawan yang mengklaim kekuasaan melalui kudeta dan propaganda. Ia membuktikan kepemimpinannya tidak hanya dengan pedang, tetapi juga dengan sistem. Darius membagi kekaisaran menjadi 20 satrapi, atau semacam provinsi, yang masing-masing dipimpin oleh satrap atau gubernur. Untuk mencegah pemberontakan, ia menciptakan sistem mata-mata yang dikenal sebagai mata raja. Ia juga menyatukan sistem pajak, menciptakan mata uang bersama yang dikenal sebagai derik. Ia membangun jalan raya raksasa seperti Royal Road dari Susa ke Sardis, dan mempercepat komunikasi dengan sistem pos yang disebut-sebut menginspirasi moto kurir modern. Tidak ada badai, hujan, panas, atau kegelapan yang bisa menghentikan mereka. Di tengah kemegahan kekaisaran, Darius memulai pembangunan kota baru yang akan menjadi simbol kebesaran Persia, Persepolis. Persepolis bukan sekadar ibu kota. Ia adalah pusat upacara, diplomasi, dan kekuasaan simbolik. Bangunan-bangunan megahnya, aula 100 tiang, tangga agung dengan relief para duta dari seluruh dunia, menunjukkan betapa Persia merangkul keragaman budaya dari rakyat yang ditaklukkannya. Arsitekturnya mencampurkan gaya Mesir Medes dan Mesopotamia. Reliefnya menampilkan parade para utusan dari India, Ethiopia, Baktria, dan banyak lagi yang membawa upeti untuk raja. Ini menunjukkan betapa Persia memahami bahwa kekuatan bukan hanya dari pedang, tetapi dari pengakuan. Namun, seperti semua kekaisaran besar,
Persia menghadapi tantangan eksternal. Dan tantangan itu datang dari arah barat, Yunani. Konflik antara Persia dan negara kota Yunani dimulai ketika Ionia memberontak. Persia menghukumnya, tetapi kemudian marah ketika Athena ikut campur. Maka Darius memutuskan untuk menyerbu Yunani yang berpuncak pada pertempuran Marathon tahun 490 sebelum Masehi. Meski jumlah Persia jauh lebih banyak, pasukan Athena berhasil menang menjadi legenda hingga kini. Setelah Darius wafat, putranya Xerxes melanjutkan ambisi itu. Ia mengumpulkan salah satu pasukan terbesar dalam sejarah kuno dan menyeberangi Hellespont dengan jembatan ponton raksasa. Pertempuran Thermopylae menjadi simbol perlawanan 300 prajurit Sparta. Bertahan mati-matian, memberi waktu bagi Yunani bersatu. Namun, Xerxes tetap berhasil menduduki Athena, hanya untuk kemudian dikalahkan dalam pertempuran laut di Salamis dan darat di Plat. Perang ini penting bukan hanya secara militer, tapi juga dalam membentuk identitas Barat dan Timur. Yunani membentuk wacana tentang kebebasan vs tirani. Sementara Persia menunjukkan model kekaisaran multikultural. Yang sering luput dari perhatian adalah betapa majunya sistem Persia. Sistem administrasi Persia memungkinkan keberagaman budaya dan agama hidup berdampingan. Mereka tidak memaksakan satu bahasa atau agama. Aram menjadi bahasa administrasi, tetapi lokalitas tetap dijaga. Zoroastrianisme adalah agama negara, tapi tak ada paksaan bagi pemeluk agama lain. Sistem hukum dan pajaknya menginspirasi banyak kekaisaran sesudahnya, termasuk kekaisaran Romawi. Bahkan Alexander Agung, yang nanti menaklukkan Persia, mengadopsi banyak sistem administratif Persia untuk kerajaannya. Kekaisaran Achaemenid akhirnya runtuh pada tahun 330 sebelum Masehi. Ketika Alexander Agung merebut Persepolis dan membakar istana sebagai simbol akhir kekuasaan Persia. Tapi api itu tak menghapus warisan Persia. Sistem Persia, cara mereka membangun kekaisaran yang berbasis hukum dan keadilan, akan bertahan dalam memori sejarah. Kekaisaran Parthia dan Sasania nanti akan mewarisi semangatnya. Bahkan, banyak ide Persia masuk ke dalam dunia Islam dan kemudian ke Eropa. Hari ini, reruntuhan Persepolis masih berdiri sunyi namun megah. Silinder Cyrus masih dibaca sebagai tonggak awal hak asasi. Jalan kerajaan yang dibangun ribuan tahun lalu menjadi metafora akan pentingnya koneksi dan gagasan tentang toleransi, keberagaman, serta pemerintahan yang efisien tetap relevan. Itulah kisah Kekaisaran Persia kuno. Kisah tentang raja yang membebaskan, sistem yang menyatukan, dan kekuasaan yang tahu bagaimana menghormati perbedaan. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tak ketinggalan episode berikutnya dari seri Peradaban Kuno. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan seperti biasa, sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang memahami dunia kita hari ini. Salam sejarah!